Sekarang aku nambah sopo. Kok tambah pinter Gus?
Oke, Halo, Assalamualaikum, Bu Fatma. salam. Ya, punten. Sudah masuk ke berikut room, Bu Fatma. Nggih, Maaf sebelumnya ngilas sebentar ya. Mau nggih, tanya, Bu, nggih. nanti kan ada jadwal pembimbingan di Mm-mm. kelompok 2. Itu nanti diagendakan jam berapa, Bu, untuk hari Jam ini? 1 aja ya. Satu, oke. Oke. Ya, Bu, terima kasih. Nanti saya info Oke, ke ya ya. teman-teman angkatan 30. Nah, terima kasih, Bu Nggih, Fatma. nggih. Maaf Nah, mengganggunya sebentar. ya. Ya, Makasih Mas Wildan. kami, Bu. Oke, kita mulai nggih, Mas dan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mas dan Mbak sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita sudah melaksanakan ya serangkaian kegiatan ya dari agenda 1, 2, dan 3. Untuk sekarang kita memasuki hari ke apa? 12 ya? Hari ke-11. Hari ke-11. Mantap. Ngiling-ngilingnya susah. Hari ke-11. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kaitannya dengan kemarin yang sudah kita lakukan di hari ke-10 ya, di hari ke-10 itu kaitan dengan materi di agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tugas-tugasnya. Ya, kemarin kan sudah nggak LK-LK-nya. LK1 sampai dengan LK5. Nah, LK1 itu tentang learning journal ya. Learning journal 1. Learning journal 1 kaitannya dengan pengalaman ya, pengalaman atau kesan-kesan penjenengan kemarin di hari ke-10 ya. Kita sedang melaksanakan apa, kegiatan apa kemarin. Nah, itu. Nah, untuk tadi di kelompok 1 dan 2 itu yang LK1 itu di yang ditulis di LK itu video. Katanya gitu. Nah, kalau video berarti nanti video ya. Tapi kalau kalau perintahnya itu video garis miring deskripsi, nah itu boleh milih salah satu. Boleh video, boleh deskripsi. Tapi kalau di sana dituliskan jelas-jelas video ya video gitu aja. Nggih, itu sesuaikan LK saja. Itu nggih. Nah, untuk LK1 ya Learning Journal 1, kemudian LK2 itu tentang aku, instansiku dan smart governance. Kemudian LK3 itu tentang analisis isu ya kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN yang kaitannya dengan agenda 3 kemarin. LK4 itu Learning Journal 2. Ya, kalau LK4 itu nanti bisa dibuat setelah kegiatan ini selesai karena itu pengalaman belajar kaitannya dengan hari ke-11 hari ini. Ya, belum bisa diisi. Baru nanti setelah ini kegiatan ini selesai baru penjelasan bisa isi. Bisa membuat. Kemudian untuk LK4 untuk LK3 itu kelompok ya. LK3 itu kelompok, kemudian LK4 individu. Jadi yang kelompok hanya LK3 saja. LK1, LK2, LK4 dan LK5 itu individu ya. LK4 terus LK5. Nah, LK5 ini nanti kaitannya dengan deskripsi ya, analisis dan deskripsi isu, deskripsi dan analisis isu. Itu ya untuk LK5. Nah, gitu. Kemarin kita sudah punya waktu Sabtu dan Minggu karena di agenda 3 itu kan di hari Jumat ya. Jadi kita punya hari Sabtu dan Minggu untuk menyusun ya. Kalau LK4 saya nggak bisa
menagih sekarang. Nah, LK 1, 2, 3, dan 5 itu. Nah, monggo silahkan nanti dipaparkan di sini, kita sambil berdiskusi, kemudian juga nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambah, ada kekurangan, dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan, ya, bisa direvisi. Tuh. Nah, bisa diupload ya nanti jam 21. Oke, sebelum itu bisa kita diskusikan sekarang di sini. Tuh. Itu ya, Mas dan Mbak. Nah, monggo kalau mau ada yang bertanya dulu, monggo silakan loh. Mau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, monggo, Bu, izin bertanya. monggo silakan Mas Noval. Mas Noval, monggo. LK5 itu nanti diupload hari kapan ya, Bu? Kok di webboardnya itu maksimal hari H11 hari ini. Ah, Terima kasih. sebenarnya bisa diupload hari ini semua ya, termasuk LK4 itu bisa diupload hari ini semua gitu. Karena apa namanya untuk dipaparkan besok gitu. Karena mungkin bukan saya ya besok nih untuk mengampu hari besok. Jadi sebaiknya diupload hari ini semua aja gitu. Tadi di angkatan 1 dan angkatan 2 itu sudah paparan dan contohnya bagus-bagus. Jadi nanti mungkin bisa penjenengan minta contohnya ya, minta contohnya ya. Mungkin sekarang jenengan juga sudah menyusun, tapi kalau misalnya belum selesai, baru beberapa, baru sebagian, itu bisa diminta contoh untuk teman-teman yang di kelompok 1 dan 2 bagus-bagus itu. Ya hanya beberapa hal yang perlu dibetulkan seperti konsistensi penulisan gitu aja. Tapi secara keseluruhan sudah betul itu. Baik LK 1 sampai LK 5 ya, LK 4-nya belum, hanya di LK 1 yang learning journal itu bentuknya video katanya di LK-nya ya. Dan yang LK 2 malah justru paparan, deskripsi. Dan nanti berarti kalau LK 1 di learning journal 1 itu video, berarti nanti di LK 4 learning journal 2 juga video. Itu. Yang lainnya kan sebenarnya sudah bisa jenengan kerjakan ya, sudah bisa jenengan kerjakan, bisa diupload nanti malam. Nah, untuk LK4, nah setelah kegiatan ini baru penjenengan buat itu. Tuh, jadi besok itu tinggal penjenengan diskusi dan paparan. Itu karena besok itu sudah ada penyusunan RA itu. Ya, penyusunan RA sudah ada besok, maka LK-LK yang penjenengan kerjakan itu LK 1 sampai 5 itu sebagai dasar untuk penyusunan RA besok. Penyusunan rancangan aktualisasi. Itu nggih? Oke. Monggo, siapa lagi yang bertanya? Oke. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya nggih. Jadi penjenengan hari ini bisa paparan ya. LK 1 yang sudah buat, simpen monggo. LK 2 siapa yang mau paparan gitu. Tuh, yang sudah buat aja, yang belum lah nanti bisa setelah diskusi ini kan bisa penjenengan selesaikan dan diskusikan. Tuh, jadi kalau ada perbaikan, ada yang perlu ditambahkan itu masih punya kesempatan gitu loh. Gitu? Monggo, silahkan. Siapa yang mau paparan? Yang LK 1 dulu. LK 1. Jadi Mas dan Mbak di LK itu nanti penjenengan cermati saja nggih, tugas-tugas yang dituliskan di sana itu apa? Kemudian aturan-aturannya, penulisannya itu nanti jenengan ikuti saja yang di LK yang di BLC. Monggo LK 1 yang mau paparan. Monggo LK 1 atau mau bertanya juga boleh, mau paparan juga boleh ya, karena kesempatan kita paparan kan hari ini. Besok penjenengan sudah nggak apa-apa Mbak Junita.
Tapi segera aja nggih. Segera aja dikirim virtual background-nya dikirim di laptop yang baru kalau ganti laptop. Oke. Monggo silakan siapa yang mau paparan LK1 dulu boleh, mau LK2 boleh. Nah, LK3 jenengan berarti nanti ada 2 kelompok ya untuk LK3 yang kelompok itu jadi 3A, 3B, 4A, 4B. Monggo siapa yang mau mewakili? Ini bebas mau LK yang mana saja. Monggo silakan. Mungkin saya Ibu untuk yang LK1 yang Learning Journal. Monggo silakan Mbak Rahma. Ya, baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih Oke. dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Tapi belum ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Widining Tias Wibowo, peserta Latsar CPNS Kemenag 2025, Angkatan 6, periode 36, kelompok 4. Kali ini saya akan menjabarkan pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada agenda 3. Pada agenda 3 ini saya mempelajari tentang manajemen dan kedudukan ASN. Saya mendapatkan insight baru bahwa seorang ASN itu mempunyai 3 tugas yang melekat, yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, kemudian memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab, penuh keikhlasan dan loyalitas kepada masyarakat, dan yang ketiga menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Berdasarkan ketiga pilar utama atau ketiga tugas yang melekat ini, saya menjadi tahu bahwa menjadi seorang ASN merupakan aparatur negara yang menjalankan perintah atau kebijakan dari pemerintahan, terbebas dari segala intervensi baik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bersikap netral dengan menjaga kesatuan dan persatuan, dan yang paling terpenting tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun. Selain manajemen dan kedudukan ASN, dalam agenda 3 ini saya juga mempelajari tentang Smart ASN. Smart ASN ini merupakan suatu konsep yang integrasikan antara sumber daya ASN dan konsep teknologi di zaman sekarang. Ada 4 pilar utama dalam Smart ASN ini. Yang pertama, digital skill. Saya sebagai seorang ASN, terutama sebagai guru BK, menerapkan digital skill dalam metode layanan BK. Salah satu dalam hal pelayanan murid, cyber counseling. Kemudian yang kedua ada digital culture. Sebagai seorang ASN, saya membiasakan diri saya untuk mencari informasi dari berbagai platform untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih up-to-date. Kemudian yang ketiga ada digital ethic. Selama menggunakan sosial media, saya sebagai seorang ASN menerapkan digital ethic dengan tidak mengucapkan ujaran kebencian, kemudian menyebarkan berita hoax, apalagi mengupload hal-hal yang dapat memicu perpecahan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir ada digital safety. Sebagai seorang ASN, saya menerapkan digital safety dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan keamanan 2 langkah untuk mengamankan data-data pribadi dan data-data instansi. Selama pembelajaran sinkronus dan asinkronus di agenda 3 ini, saya berharap untuk kedepannya dapat menjadi seorang ASN yang berorientasi pada layanan, loyal kepada instansi, dan menjadi pelayan masyarakat yang amanah serta bertanggung jawab dan bekerja dengan penuh keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Terima kasih Mbak Rahma. Baik, sama-sama Ibu. Monggo yang lain. Ya Bu. Monggo Mas. Apa nih? Mas Azki. Silakan. Mau LK berapa Mas?
Enggak. Untuk share screen-nya belum masuk, Bu? Belum. Tadi udah masuk, cuman belum apa? Lagi. Belum bisa. Nggih, ulang lagi aja. Suaranya belum masuk, Mas. Belum bisa masuk suaranya. Nah, coba. Belum masuk. Share audio gitu? Iya, mestinya. Belum bisa ya? Itu yang di pengaturan suara itu loh, Mas. Share audio mana ya? Share audio. Atau dikirim ke temannya enggak apa-apa. Baik. Dikirim ke Mbak Rahma. Tak kirim ke Mbak Rahma. Nanti Mbak Rahma yang share, enggak apa-apa. Mohon maaf ya, Bu. Oke, enggak apa-apa. Santai aja, biasa kayak gitu kendala. Share audio. Ini share audio nih, Mas. Mas. Rahma. Mbak Rahma. Maksudnya video dia, Mas. Oh iya, share ini. Wis tak share iki. Klik. Share audio mana share audio? Itu share sound Share itu. sound. Oke, baik. Saya bisa, Bu. Nih. Halo? Bisa didengar, Bu? Bisa jenengan bisa, tapi itu di anunya belum. Ya. Di filmnya belum. Yang ini ya. Di videonya nanti filmnya. Share. Oke, sampun. Dengan ketentuan Sudah. undang-undangan. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelatihan. Perkenalkan, saya Muhammad Azkian Nasir, peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2025, kelompok 4, angkatan 36, periode 6. Baik, kali ini saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran agenda ketiga mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada materi ini kami mempelajari manajemen ASN dan smart ASN yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai calon pegawai negeri sipil. Dalam proses pembelajaran kali ini kami membahas tugas kelompok yang telah kami buat mengenai core isu di instansi masing-masing, kemudian dianalisis menggunakan manajemen ASN dan juga smart ASN dengan melakukan diskusi yang interaktif berupa tanya jawab sehingga memperkaya wawasan kami sebagai calon aparatur sipil negara khususnya di Kementerian Agama ini. Konsep smart governance menekankan
pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Sebagai ASN yang diproyeksikan menjadi smart ASN, saya menyadari bahwa diperlukan kompetensi digital, integritas, serta kemampuan berkolaborasi untuk mendukung percepatan transformasi birokrasi. Nah, itulah pengalaman dari saya mengenai pembelajaran agenda ketiga, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelatihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ezki. Sama-sama. Monggo, ada yang LK2? Ini LK1 tadi ya. Sekarang coba yang LK2. Silakan. Atau LK3 boleh. Jadi LK3A tentang manajemen ASN, 3B tentang smart ASN, 4A manajemen ASN, 4B smart ASN. Monggo, Mas Syihab. Mau untuk yang LK3 Nggih. tentang buku yang berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk Nggih, boleh. Sudah kelihatan, Bu? Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperhatikan yaitu dari kelompok kami, yaitu kelompok 3A, mengenai isu implementasi manajemen ASN di Maluku Utara. Latar belakangnya adalah bahwa manajemen ASN ini bertujuan untuk mewujudkan pegawai negeri yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada prestasi. Dan juga manfaat ini juga termasuk dalam bidang pendidikan. Manfaat yang ada dalam pendidikan bukan hanya pada administrasi kepegawaian semata, tapi juga pada kualitas pelayanan pendidikan, proses pembelajaran, serta pembentukan karakter pedagogi. Nah, ada beberapa isu yang kami temukan, terutama di Maluku Utara. Ada beberapa kesenjangan antara realisasi yang ideal dengan yang kenyataannya di lapangan yang mempengaruhi pada kualitas penyelenggaraan pendidikan. Isu yang pertama yaitu adalah penempatan guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau sertifikasi yang dimilikinya. Hal ini akan berdampak pada lemahnya penerapan studi merit yang seharusnya menjadi dasar dalam penempatan ASN. Isu yang kedua yaitu tentang perilaku guru yang menggunakan handphone saat mengajar. Ini juga mencerminkan pelanggaran kode etik dan menggunakan profil guru pada ASN. Sehingga kondisi ini juga mengganggu fokus murid serta mengikut situasi kegiatan sekolah. Itu ketiga itu tentang menyangkut rendahnya dalam hal administrasi pembelajaran. Antaranya masuknya guru yang berlanjut dan kurang aktif dalam menyerahkan perangkat ajar seperti MPT, mengajar dan evaluasi. Untuk itu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengkaji di dalam isu-isu aktual yang berkaitan dengan pendekatan manajemen ASN. Untuk identifikasi isunya, berkaitannya dengan elemen manajemen ASN, ada 3 yang kami ambil. Yang pertama yaitu berkaitan dengan elemen sistem merit dan peran serta ASN. Di mana salah satu prinsip dalam sistem merit adalah penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan juga latar belakang pendidikan. Cuman
Kedua cara masih temukan guru yang mengampu mata pelajaran di luar bidang studi yang sesuai dengan ijazah. Yang kedua, elemen yang terkait adalah tentang kualifikasi ASN serta hak intelektual ASN. Berdasarkan kualifikasi ASN, norma guru, ASN harus melakukan tugas dengan bertanggung jawab, integritas dan profesionalisme. Penggunaan handphone untuk kepentingan pribadi selama pelajaran merupakan pelanggaran etika kerja dan mengganggu etika pembelajaran. Yang ketiga, tentang ketidakadilan administratif guru. Untuk deskripsi itu, berdasarkan data dan fakta. Yang pertama, tentang guru mengajar yang tidak linear. Ada beberapa guru yang sudah saya amati dan wawancari, termasuk pelakunya saya sendiri, yaitu saya bisa mengajar mengampu materi kimia selain guru asisten akhlak. Untuk penggunaan handphone di kelas, ada beberapa guru yang menggunakan handphone untuk mengintegrasi sama proses pembelajaran, entah itu untuk mengangkat telepon dari keluarga atau membalas pesan chat dari temannya. Yang ketiga, tentang keterlibatan aktivitas instansi guru laporan. Untuk dampak, yang pertama, guru mengajar linear, mengulang kualitas pendidikan, kegiatan pemahaman murid dan kegiatan antara materi dan kompetensi pengajar. Dia terdampak murid guru yang bersangkutan selama masa tentang kualitas tersebut. Untuk penggunaan handphone di kelas, memenuhi konsentrasi murid, misalnya guru serta pelanggaran dan etik profesi ASN. Dia terdampak murid, guru, para masyarakat dan evaluasi masalah secara umum. Untuk rekomendasi penyelesaian, ada 3. Yang pertama, penyesuaian penugasan mengajar. Yang pertama, melakukan pemetaan ulang linearitas diri dan mengupayakan distribusi jam mengajar sesuai sertifikasi, memberikan pelatihan dan kesempatan sertifikat standar bagi guru yang ingin mengembangkan kompetensi, mengusulkan kepada kementerian untuk mengusulkan guru yang dibutuhkan. Menegakkan kode etik dan disiplin digital dengan cara menyusun aturan penggunaan perangkat selama pembelajaran, memberikan pembinaan, kejuruan aplikasi administratif bagi pelanggan yang berulang. Untuk penguatan tertib administrasi, mengadakan pelatihan penyusunan perangkat administrasi skala, mengintegrasikan sistem pelaporan digital yang prosedur dan terkontrol dengan baik. Yang ketiga, memperlakukan reward and punishment berbasis kesatuan administrasi. Untuk kesimpulannya, bahwa implementasi manajemen ASN dengan dua cara menghadapi sebuah tantangan yang perlu segera diatasi demi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Diperlukan langkah konkret berupa mahasiswa, pengawas, dan pendukung kepentingan untuk memperbaiki sistem serta membentuk budaya kerja ASN yang berintegritas, bertanggung jawab, dan profesional. Untuk buku-bukunya ini adalah guru yang tidak punya dalam mengajar, yang ditanda merah. Ini kita guru yang sudah melengkapi aktivitas ASN. Sudah, Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini satu isu ya, Mas? Iya. Satu isu. Di sana disebutkan enggak minimal berapa isu? Yang di LK itu. Boleh satu isu? Yang di LK 3 itu loh. Itu kan di sana kayaknya minimal 3 isu gitu, tapi aku salah porak gitu. Itu kan sudah 3 isu, apa saya salah? Ini jenengan LK berapa? LK 3 atau? LK 3. LK 3 itu kan kelompok. Jadi jenengan berarti mewakili kelompok 3A gitu tak? Ya. Oke. Ini sebenarnya sudah tepat ya, cara penjenengan menganalisis itu sudah tepat, dan ada data-data. Nah itu nanti kalau isunya penjenengan ini nanti jenengan menyusun RA besok ya, rancangan aktualisasi, itu berarti ini data-datanya sudah bisa dipakai, data awal ini namanya. Jadi nanti data awal ini nanti
penjenengan lampirkan ya. Nanti di rancangan aktualisasi data awal tuh kadang penguji ya, nanti kalau ada seminar rancangan aktualisasi itu ada penguji yang menanyakan data awalnya. Data awalnya apa aja, dan nanti yang dipakai itu apa, misalnya dianalisis istilahnya pakai apa pengolahannya gitu loh, data-data untuk mengolahnya itu pakai apa. Nah, misalnya jenengan pakai survei atau pakai, kalau ini berarti jenengan pakai apa itu? Dapat data-datanya itu pakai apa? Wawancara. Nah, itu berarti nanti sampaikan. Nah, itu kan hasil datanya ya, kelengkapannya, lampirannya. Jadi nanti wawancaranya itu tentang apa saja. Nah, itu jenengan tuliskan di sana. Oke, coba di data di apa dokumen tadi apa judulnya? Di lampirannya tadi loh, Mas. Jenengan tadi dong isinya yang data-data itu tadi loh. Judulnya apa itu? Nah, ini data guru yang tidak linier. Terus yang nomor 2 apa? Nomor dua. Data guru yang sudah melengkapi administrasi ASN. Terus ada lagi enggak? Dua itu. Oke, nanti jenengan tuliskan wawancaranya. Ya, pertanyaan-pertanyaan jangan mewawancarai Bapak Ibu guru. Jadi yang jenengan tanyakan di wawancara itu apa saja itu jenengan tulis. Nanti itu namanya lembar wawancara, lembar kuesioner namanya. Jadi jenengan bikin kuesioner. Kuesioner tentang apa, terus pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa, gitu. Jenengan tulis nanti ya. Jadi tinggal nulis saja. Ini data-datanya nanti jenengan tuliskan di PPT pada saat seminar. Jenengan nanti seminar kan buat PPT untuk pemaparan. Nah, ini bisa jenengan paparkan nanti. Kalau ditanya, jadi saya pakai kuesioner gitu untuk mengetahui data awal. Gitu ya, Mas? Itu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ihab. Monggo di belakang Mas Ihab yang mau paparan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan itu masih bisa punya waktu ya. Jadi nanti jangan pada saat upload nanti itu sudah fix ya. Monggo, ini tadi dari manajemen ya, manajemen ASN karena A3A nggih. Nggih. Monggo yang mau Smart ASN yang B, bisa 3B, bisa 4B. Kelompok saya Bu 4B. Oke, silakan Nanti Mas. Mbak Rahma bisa share Ya. screen, Mbak. Baik, Mas, sebentar. Silakan. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan LK3 dengan aspek Smart ASN. Yang isu pertama diambil dari MTS Negeri 1 Yogyakarta, yaitu belum maksimalnya layanan digitalisasi BK yang memfasilitasi cyber counseling dan pengaduan murid. Di sini data awal yang saya ambil itu ada 3 wawancara, observasi, dan untuk materi pendukungnya itu ada AKPD. Namun mohon maaf, untuk yang AKPD belum saya lampirkan di sini. Mungkin nanti untuk ditugas individu ke depannya. Kemudian deskripsi isunya sarana digital di MTS Negeri 1 Yogyakarta sebetulnya sudah berjalan efektif, namun penerapannya dalam layanan BK masih sangat terbatas. Salah satunya adalah dalam fasilitasi aduan dan cyber counseling. Proses aduan murid masih menggunakan cara konvensional, yakni tatap muka dan kotak aduan, sehingga menimbulkan beberapa kendala, seperti murid yang merasa malu untuk datang langsung ke ruang BK, serta merasa khawatir dengan kerahasiaan isi serta identitas apabila mengisi kotak aduan yang ada di depan ruang bimbingan dan konseling. Kemudian
Tanpa adanya sistem pengaduan daring yang terstruktur, proses penanganan kasus menjadi kurang efisien, sehingga pengaduan yang masuk tidak tercatat dengan baik dan kurang terorganisir. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan murid kepada BK. Kemudian strategi dalam pemecahan isunya, di sini yang pertama ada digital skill, melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan IT untuk layanan BK. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan lain sebagainya, di sini saya menggunakan pendampingan, jadi tidak pelatihan, seperti itu. Tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor atau kepala madrasah, kemudian konsultasi dengan sesama rekan sejawat, kemudian menentukan kegiatan pendampingan IT untuk layanan bimbingan dan konselingnya. Kemudian digitalisasi layanan BK dengan pengembangan aplikasi cyber counseling dan pengaduan murid. Tahapannya di sini saya menggunakan metode ADI. Yang pertama itu melaksanakan asesmen kebutuhan peserta didik, kemudian merumuskan tujuan menggunakan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree-nya. Audience itu sasaran aplikasinya nanti, kemudian behavior, keadaan tingkah lakunya, kemudian condition itu kondisi yang ada di lapangan, kemudian degree itu tujuan yang nanti diharapkan dari pengembangan aplikasi tersebut. Kemudian menentukan materi pendukung dari media yang akan dikembangkan. Ini data awal yang saya ambil dari AKPD tadi, yaitu tentang bullying, karena berdasarkan hasil AKPD, pemahaman tentang bullying itu masih rendah. Kemudian pembuatan desain aplikasi mengumpulkan objek rancangannya. Kemudian pembuatan aplikasi BK menggunakan kodular tanpa coding. Kemudian melakukan uji coba aplikasi bersama rekan sejawat sebelum nanti disosialisasikan kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada digital culture, membiasakan guru BK dan murid untuk memanfaatkan teknologi dalam layanan BK, yaitu salah satunya dengan melaksanakan cyber counseling dan aduan online melalui aplikasi yang nanti akan saya kembangkan. Tahapannya melakukan sosialisasi cara penggunaan kepada mentor dan rekan sejawat, barulah kemudian melakukan sosialisasi cara penggunaan aplikasi kepada murid MTS Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, diimplementasikan penggunaan aplikasinya kepada siswa MTS Negeri 1 Yogyakarta. Setelah diimplementasikan, yang terakhir itu ada evaluasi menggunakan angket kepuasan murid terhadap aplikasi layanan BK yang sudah dikembangkan. Kemudian ada digital etik dan digital safety, menjaga keamanan kerahasiaan data murid sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap layanan BK. Di sini saya berusaha menjaga data pribadi dan aduan murid yang masuk melalui aplikasi layanan BK menggunakan sistem akses terbatas, sehingga hanya guru BK saja yang dapat mengakses isi dari aplikasi aduan tersebut. Kemudian berkolaborasi dengan wali kelas memberikan bimbingan kepada murid untuk memanfaatkan fasilitas layanan BK. Kemudian yang terakhir melaksanakan bimbingan klasikal dan kelompok untuk membangun kepercayaan murid kepada BK. Dampak yang terjadi jika isu ini tidak segera terselesaikan, yang pertama ada dampak pada peserta didik atau murid. Semakin banyaknya jumlah bystander di madrasah, sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman bagi murid ketika berada di madrasah, berpotensi menambah tindakan bullying yang terjadi karena murid tidak berani mengadukan permasalahan yang dialami kepada guru BK. Kemudian yang kedua ada yang terdampak tentu saja guru BK, proses layanan menjadi tidak terorganisir dan terstruktur, sehingga berpengaruh pada layanan tindak lanjut dan apabila suatu hari nanti akan ada alih tangan kasus. Kemudian yang ketiga dari pihak madrasah MTS Negeri 1 Yogyakarta, apabila isu tersebut tidak terselesaikan, maka akan terdampak pada reputasi madrasah seperti berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada MTS Negeri 1 Yogyakarta sehingga menimbulkan persepsi buruk di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ada kepada wali murid, isu yang tidak terselesaikan akan berdampak kepada wali murid. Rasa tidak aman dan nyaman di madrasah akan menimbulkan isu baru seperti membolos, enggan bersekolah, dan masalah psikologis seperti temperamen. Semua dampak ini berpotensi muncul ketika berada di rumah, sehingga wali murid menjadi khawatir dan mempertanyakan tentang keamanan serta keselamatan putra-putrinya ketika berada di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Terima kasih. Untuk kasus kedua bisa dilanjutkan oleh anggota 4B yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu isu kurangnya pemanfaatan media digital guna meningkatkan literasi masyarakat dalam prosedur pernikahan. Nah,
Di teknologi dalam dunia digital ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Hal ini bukanlah hal yang mudah dalam menghadapi fenomena ini. Perkembangan teknologi menjadi hal yang perlu kita sambut dengan baik karena dengan metode digital dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas sebagai ASN. Namun keuntungan ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kemudian kita mengoptimalkan media ini agar pelayanan pernikahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pemahaman mengenai literasi digital perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. KUA perlu menyesuaikan perkembangan ini karena sebagai lembaga yang secara langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat harus memberikan inovasi dalam mempermudah pelayanan. Nah, untuk strategi-strategi dalam pemecahan isu-isu tersebut, yang pertama yaitu melalui digital skill. Melakukan pelatihan media digital untuk pegawai. Dengan pelatihan ini diharapkan skill pegawai lebih meningkat sehingga memanfaatkan media digital dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu digital kultur. Dengan membiasakan media digital dalam menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman bahwa dunia digital ini akan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan, terutama dalam menyampaikan informasi. Dengan membiasakan media digital ini, kebiasaan yang kurang efektif tentunya akan dapat diganti. Kemudian digital etik, menjaga etika dalam komunikasi digital, serta menjamin kebutuhan informasi yang diberikan melalui media digital. Memberikan informasi yang akurat agar masyarakat tidak menerima informasi yang tidak benar. Kemudian yang keempat, digital safety. Menerapkan standar keamanan bagi masyarakat agar data yang bersifat privacy dapat dilindungi. Dengan menerapkan standar SOP yang jelas, maka kebocoran data akan terantisipasi. Nah, kemudian dampak-dampak jika isu-isu ini tidak diselesaikan, yang pertama bagi masyarakat. Masyarakat kemudian akan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang tepat. Salah satu keunggulan dalam memanfaatkan media digital adalah semua elemen masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Keterbukaan informasi juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua bagi pegawai di KUA, efektivitas kinerja pegawai dalam memberikan layanan akan terganggu. Cara-cara konvensional ini cenderung membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini dapat memperlambat sampainya informasi yang diperoleh oleh masyarakat dan kinerja pegawai akan tidak efektif. Kemudian yang ketiga bagi KUA, apabila isu ini tidak terselesaikan, penilaian masyarakat terhadap KUA akan cenderung kurang baik. Layanan-layanan konvensional yang cenderung lama, bahwa masyarakat perlu melakukan waktu untuk mendapatkan informasi dan kepercayaan kepada KUA juga akan menurun karena keterbukaan informasi yang diberikan masih kurang dan jangkauan yang dicapai terlalu sempit. Kemudian isu yang selanjutnya akan disampaikan oleh anggota yang lain. Kita lanjut isu yang ketiga di Manfaat Semarang. Yang pertama terkait dengan digital skill. Jadi isunya di situ banyak siswa yang memang belum memiliki keterampilan digital dasar yang memadai untuk mendukung apa itu etnofotografi seperti penguasaan kamera dan teknik pengambilan sudut, pencahayaan, hingga editing. Sehingga dokumentasi budaya yang dihasilkan itu masih seadanya atau kurang bernilai edukatif, bahkan belum ada dokumentasi budaya sama sekali. Nah, menurut data dan juga fakta dari survei FG tahun 2024 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu mencapai 221 juta jiwa, tapi mayoritas hanya dipakai untuk hiburan, komunikasi, transaksi, bahkan untuk mengikuti transaksi masa kini, bukan untuk pembelajaran. Dan menurut data Pusdatin Kemendikbudrisdikti, hanya sekitar 35% siswa atau siswa SMA atau madrasah yang pernah menggunakan aplikasi fotografi untuk secara serius untuk tujuan pendidikan. Dan hasil wawancara informal beberapa sekolah menurut Kompas tahun 2023 itu menyebut bahwa siswa lebih sering menggunakan kamera ponsel untuk selfie atau untuk hiburan semata daripada untuk tugas-tugas yang memang berbasis dengan budaya, sehingga menghasilkan dampak yang jika keterampilan digital ini tidak diperbaiki, maka siswa itu hanya akan menjadi pengguna teknologi yang pasif, bukan sebagai konten kreator budaya, sehingga pengetahuan tentang budaya-budaya lokal itu tidak terdokumentasi dengan baik, bahkan bisa tergantikan oleh konten asing yang memang lebih menarik secara visual. Seperti contohnya kita sekarang memasuki era-era seperti budaya Korea yang sudah masuk dengan Korean Wave dan segala macamnya.
Sehingga pihak terdampak yaitu siswa kehilangan kesempatan belajar keterampilan baru, sehingga guru kesulitan mengembangkan media pembelajaran, sehingga sekolah tidak mampu mencetak lulusan yang kreatif, dan juga masyarakat lokal itu akan kehilangan dokumentasi budaya itu sendiri. Kemudian ada solusinya yaitu mengadakan workshop terkait dengan etnofotografi digital, kemudian menyediakan modul praktis etnofotografi digital, kemudian memberikan tugas proyek berbasis budaya yang memang bisa mengintegrasikan dengan teknologi, seperti misalnya tentang etnofotografi, tentang adat, tentang kebudayaan atau adat lokal, seperti itu. Next. Dan yang kedua adalah digital culture atau budaya digital. Jadi isunya adalah siswa terbiasa dengan budaya digital instan yang lebih meningkatkan popularitas, seperti apa sih tujuan siswa posting-posting foto ataupun video itu kan pasti mungkin karena likes, terus view, terus juga follower, dibanding dengan nilai edukasi atau nilai dari pelestarian budaya itu sendiri. Makanya mereka itu lebih akrab dengan tren-tren seperti TikTok, Reel, YouTube Short, sehingga konten budaya seperti etnofotografi atau etnovideografi itu kurang diminati oleh siswa. Nah, berdasarkan data atau fakta, laporan dari We Are Social tahun 2024, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 3 jam sampai 6 6 menit per hari di media sosial. Terus menurut survei Kata Data Insight Center 2023, 70% pengguna muda itu lebih suka atau lebih menyukai menonton konten hiburan singkat daripada konten edukasi atau sebuah kebudayaan. Dan kajian dari Balitbang Kemendikbud tahun 2022 itu menemukan bahwasannya kesadaran siswa untuk menggunakan media digital sebagai sarana belajar budaya itu hanya sekitar 28%, yang mana itu sangat sedikit sekali, sehingga menghasilkan dampak jika budaya digital dibiarkan, maka minat siswa terhadap etnofotografi itu justru akan semakin rendah, sehingga dokumentasi budaya itu bisa terkikis oleh tren-tren hiburan global, sementara identitas budaya lokal kita itu akan sangat kurang terekspos, karena memang tadi pengaruh dari tren global itu sendiri, sehingga bisa muncul ketergantungan pada konten-konten asing, sehingga siswa lebih mengenal budaya luar ketimbang budaya yang kita miliki sendiri, sehingga pihak-pihak yang terdampak itu generasi muda sebagai pewaris budaya, kemudian sekolah sebagai institusi pendidikan, kemudian masyarakat adat dan budayanya yang jarang terekspos, sehingga kesemuanya itu akan kehilangan identitas kultural gitu. Dan solusinya membiasakan siswa untuk memanfaatkan media sosial untuk unggahan konten budaya, seperti di TikTok, di Instagram nanti akan ada konten budaya apa, terus TikTok pun konten edukatif, kemudian mengintegrasikan kompetisi konten digital budaya seperti foto, video pendek tentang etnofotografi ke dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kan bisa menjadi salah satu solusi, dan memberikan penghargaan khusus bagi siswa yang memang membuat sebuah karya dari etnofotografi terbaik, kemudian mempublikasinya ke akun-akun media dari madrasah. Kemudian yang selanjutnya adalah digital etik atau etika digital. Jadi isunya di sini adalah siswa belum memahami secara mendalam etika dalam etnofotografi, misalnya pentingnya meminta izin sebelum memotret, entah itu masyarakat adat atau entah itu masyarakat yang lain, kemudian menjaga martabat objek foto, kemudian menghindari eksploitasi budaya untuk hanya sekedar konten, dan juga siswa diajak untuk bisa menghargai tentang adanya hak cipta. Data atau fakta yang menyebutkan bahwa laporan Kominfo tahun 2023 itu menyebutkan bahwa generasi muda itu masih sering melanggar etika digital, terutama dalam penggunaan foto atau video tanpa izin. Nah, di situ disebutkan bahwa hampir 42% kasus pelanggaran UT itu melibatkan anak-anak usia 15-25 tahun. Dan menurut penelitian LIPI tahun 2002, dokumentasi budaya itu kerap menuai konflik karena pelaku fotografi itu tidak memahami adat setempat. Misalnya di situ ada larangan untuk tidak boleh memfoto, atau tahu-tahu dia foto. Kemudian dari kasus nyata, mungkin beberapa festival budaya di Indonesia itu pernah melarang dokumentasi bebas karena memang penyalahgunaan gambar untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari si pemilik budaya itu sendiri. Kemudian menghasilkan dampak bahwa jika tidak ada pemahaman etika digital di sini, siswa bisa saja terjerat masalah-masalah hukum atau pelanggaran cipta, hak privasi, sehingga muncul konflik dengan masyarakat atau masyarakat yang lain, sehingga hilangnya sebuah kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga pendidikan. Yang terdampak yaitu siswa
sebagai pelaku, masyarakat adat sebagai objek budaya, kemudian sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan, serta masyarakat luas yang memang mengakses konten digital. Solusinya yaitu dengan menyisipkan materi etika digital dan juga hak cipta, dan melatih siswa untuk selalu minta izin sebelum memotret, kemudian membuat kode etik sederhana saat melakukan praktik atau fotografi. Dan yang terakhir yaitu digital safety atau keamanan digital. Jadi siswa itu kurang peduli terhadap keamanan digital dalam karya fotografi yang misalnya karya diunggah tanpa watermark, metadata kamera itu sudah dihapus atau dibagian di platform terbuka tanpa pelindungan. Hal itu tentunya memicu pencurian, plagiarisme atau manipulasi budaya. Oke, menurut data menurut BSSN tahun terdapat 361 juta serangan siber di Indonesia, termasuk pencurian data pribadi dan juga konten-konten digital. Dan survei Google tahun 2022, 53% pelajar itu tidak memahami cara melindungi karya digital mereka di internet. Dan yang ketiga, kasus pencurian karya foto budaya itu sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, di mana kasus pornografi itu dijual kembali secara ilegal di platform global. Dampaknya, jika tidak ada literasi keamanan digital itu, siswa akan kehilangan hak kepemilikan karya, sehingga memunculkan motivasi belajar yang kurang, terus sekolah dirugikan karena karyanya itu digunakan tanpa izin, kemudian masyarakat adat juga di situ dirugikan karena memang budaya mereka dimanipulasi atau disalahgunakan. Nah, pihak yang terdampak adalah siswa, sekolah, masyarakat adat, dan komunitas yang ada, serta bangsa secara keseluruhan karena memang kehilangan kontrol atas warisan dari budayanya. Dengan solusinya yaitu melatih siswa memberi watermark atau tanda kepemilikan pada setiap karya foto, kemudian mengajarkan praktik aman bagi berbagi karya di platform, dan menyediakan arsip digital karya siswa yang dikelola sekolah sebagai bentuk perlindungan. Oke, selanjutnya silakan diteruskan. Selanjutnya, yang keempat adalah belum optimalnya pembelajaran digital di MTS Negeri 4 Boyolali. Yang pertama, untuk digital skill, ada banyak guru dan tenaga kependidikan belum memiliki keterampilan digital dasar, pengelolaan konten digital atau platform e-learning. Kemudian yang kedua, ada digital culture, budaya pembelajaran berbasis digital belum terbentuk secara kuat, guru dan siswa masih terbiasa dengan metode konvensional, kurang inovasi digital. Kemudian yang ketiga, ada digital etik, minimnya pemahaman etika digital dalam penggunaan media digital seperti plagiarisme dalam tugas daring, penyebaran konten tidak pantas, dan kurangnya kontrol terhadap interaksi digital siswa. Kemudian yang keempat ada digital safety. Infrastruktur keamanan digital belum memadai, data siswa dan guru rawan kebocoran, serta perangkat tidak dilindungi oleh sistem keamanan dasar. Dampak yang akan timbul dan pihak yang terdampak jika isu tidak segera diselesaikan, yang pertama adalah siswa. Yang pertama, terhambatnya peningkatan kompetensi digital sehingga penguasaan teknologi tidak berkembang. Kemudian yang kedua, kesenjangan literasi digital dengan siswa dari madrasah lain yang memiliki sarana prasarana yang lebih baik. Yang ketiga, seringnya melakukan plagiarisme pada tugas-tugas yang dikerjakan. Yang keempat, minimnya praktik penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran membuat siswa kurang siap menghadapi tuntutan zaman digital. Kemudian yang kedua, dampak bagi guru. Yang pertama adalah terhambatnya peningkatan kompetensi digital sehingga penguasaan teknologi tidak berkembang. Dan yang kedua, minimnya praktik penggunaan TIK juga dalam proses pembelajaran membuat siswa dan guru kurang siap menghadapi tuntutan zaman digital. Terima kasih. Ya baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk isu yang ada ketergantungan AI pada mahasiswa dalam mengerjakan tugas kuliah tanpa disertai literasi penggunaan AI yang memadai. Di sini kalau dilihat dari aspek digital skill, keterampilan teknis dalam memahami dan menggunakan informasi ini, khususnya kemampuan untuk memverifikasi output dari AI tersebut. Kalau dilihat dari aspek digital culture, ini bisa budaya akademisi yang condong ke instan dan melakukan proses berpikir kritis. Kemudian dari sisi digital etik, resiko plagiarisme tinggi, kemudian penyalahgunaan dan melemahnya integritas akademik. Dan yang terakhir dari sisi digital safety, mahasiswa menggunakan aplikasi IT tanpa membaca ketentuan privasi atau memahami bagaimana data yang mereka gunakan itu disimpan, bahkan dimanfaatkan untuk model AI yang selanjutnya. Nah, dampak jika isu ini tidak segera diselesaikan, yang pertama bagi mahasiswa itu sendiri, proses perkembangan akademiknya jadi terhambat sehingga kredibilitas akademiknya menurun. Yang kedua, bagi dosen, ya beban bagi dosen untuk mendeteksi plagiarisme menjadi tinggi,
Yang berikutnya, bagi perguruan tinggi, reputasi perguruan tinggi bisa terdampak karena menghasilkan lulusan yang tidak kredibel. Dan yang terakhir, bagi dunia kerja atau industri, industri akan menerima lulusan dengan pengembangan akademik dan integritas yang rendah, sehingga mengganggu produktivitas dan inovasi kerja daripada industri tersebut. Ini paparan industri yang kelima dari sini. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini yang tadi yang A, nggih. Yang kelompok berapa tadi? Yang ini kan yang B ya. Yang B 4, B berarti nggih. Yang tadi yang A itu nanti disesuaikan Mas di sana ada berapa isu yang harus diangkat di situ. Kalau misalnya minimal 3 misalnya, ya minta tolong teman-temannya yang lain ya. Minta tolong teman-temannya yang lain yang suruh melengkapi nanti daripada ditanyakan ya. Kalau ini 5 memang sesuai dengan anggotanya nggih, anggotanya. Kalau yang tadi A, yang A tadi yang manajemen ASN itu nanti dilengkapi saja, ditambahkan saja nanti di bawahnya. Tadi kan baru 1 ya, 1 isu. Iya, Bu. Nanti ditambah aja, dilengkapi aja seperti yang ini. Oke, sekarang aku mau mentekan apa ya? Nah, ini nanti Mas dan Mbak menjadi dasar pada saat penjenengan menyusun RA. Pada saat penjenengan nanti di LK5 itu nanti sudah mengerucut ya, penjenengan menentukan core isu ya, kemudian nanti kegiatannya ya, langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya mungkin enggak di sana enggak sampai langkah-langkah, mungkin sampai kegiatan. Nah, kegiatannya nanti disesuaikan saja. Ini kan jenengan sudah mengawali buat ya. Mengawali buat untuk analisis isu yang seperti ini, yang di sini, walaupun ini mungkin baru terbatas ya, yang tadi manajemen ASN, yang ini smart ASN, dan nanti di LK5 itu digabung ya, digabung antara manajemen ASN dan smart ASN-nya gitu. Nanti kalau ini penjenengan sudah menjabarkan dalam sudut pandang manajemen ASN dan smart ASN, tinggal melengkapi gitu. Kalau misalnya ini isu di MAN 1 Semarang misalnya, nah ini kan secara smart ASN lah, nanti kira-kira manajemen ASN-nya nanti bagaimana ya penjelasannya gitu, tinggal nambahi aja di LK5 harusnya ya, dasarnya ini, jadi bisa dipakai gitu loh maksudnya. Oke, bisa dipakai juga, jadi nggak usah ganti secara pembahasan, ganti untuk smart ASN-nya gitu loh. Jadi pakai ini aja juga sudah boleh gitu ya. Tapi kalau mau ganti ya enggak apa-apa, yang penting sesuai. Jadi sesuai hasil analisis yang penjenengan dari sisi smart ASN-nya itu terhadap isu yang penjenengan angkat itu. Itu. Kemudian nanti penjenengan mungkin besok pagi ya, tapi untuk kelompok 3 dan 4 bukan dengan saya. Tapi nanti jenengan akan membuat judul pada saat RA, perancangan aktualisasi besok pagi. Nah, itu nanti penjenengan harus sesuaikan dengan core isu. Jadi core isunya nanti apa? Ya, kemudian nanti dibuat judulnya, ya disesuaikan gitu. Gitu nggih. Jadi ini dari sisi digital skill. Nah, oh ya, ada yang lupa. Untuk digital skill, digital culture, digital safety itu mungkin bisa dimiringin ya, karena itu asing. Istilah asing, jadi nanti yang digital culture, digital ethics, digital safety, digital skills, itu nanti jenengan miring, ditulis miringin. Demikian juga nanti untuk dokumen-dokumen yang lain ya. Nanti biasakan untuk dibuat miring. Itu aja Mas dan Mbak. Untuk isiannya saya tidak terlalu ini karena itu sudah dalam pisau analisis penjenengan. Jadi pesan saya itu jenengan sesuaikan saja. Jenengan sesuaikan nanti
di kegiatan khususnya di LK5 ya. Kalau ini kan baru istilahnya secara umum, dibahas secara umum ya, dari sisi manajemen ASN dan dari sisi smart ASN. Tapi kalau nanti ini sesuai dengan core isu yang penjenengan angkat, ya berarti nanti disesuaikan saja gitu loh. Gitu nggih? Terima Baik, Bu. kasih. Terima kasih. Nggih. Monggo. Yang mau paparan kalau LK4 belum bisa, nggih, karena LK4 itu nanti setelah kegiatan ini selesai baru jenengan bisa buat videonya. Itu nggih. Monggo yang mau LK2 sama LK5 yang sudah buat bisa didiskusikan sekarang. Yang LK2 itu tentang aku, instansiku, dan smart governance. Nah, ini tulisan ya, tulisan. Kemudian LK5, monggo yang sudah selesai bisa dipaparkan di sini. Siapa yang mau mewakili? Izin Bu Fatma, Oke, Mas Jimli. mau memaparkan yang LK5 gitu. Boleh, silakan. Oke. Dan izin saya share screen sebentar ya. Iya. Oke. Sudah terlihat gitu ya? Sampun. Terima kasih atas waktunya Bu Fatma. Izin mempresentasikan dari LK5 terkait identifikasi isu dan keterkaitan materi agenda 3 serta gagasan kreatif. Yang pertama untuk deskripsi isu, ini saya ada 5 isu. Yang pertama yaitu belum tersedianya media sosial instansi sebagai sarana dan sumber informasi pelayanan publik. Untuk sumber isunya itu termasuk Smart ASN. Deskripsinya isu ini berkaitan dengan Smart ASN karena ASN dituntut untuk berperilaku digital sesuai dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan juga memanfaatkan media sosial sebagai kanal layanan publik khususnya di instansi KUA. Kemudian isu yang kedua yaitu belum optimalnya digitalisasi arsip registrasi nikah. Untuk sumber isunya ini juga Smart ASN. Deskripsinya, isu ini berkaitan dengan Smart ASN karena ASN dituntut untuk menguasai literasi digital dan teknologi arsip berbasis digital agar pelayanan lebih efektif, efisien, dan juga akuntabel. Kemudian untuk isu yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online bagi calon pengantin. Sumber isunya ini juga Smart ASN. Untuk deskripsinya, isu ini berkaitan dengan Smart ASN karena ASN harus mampu mengedukasi dan membiasakan masyarakat atau calon pengantin terkait layanan berbasis digital di website Simka. Kemudian untuk isu yang keempat, yaitu belum tersedianya bimbingan perkawinan secara online, ini juga sumber isunya Smart ASN. Dengan deskripsinya, isu ini berkaitan dengan Smart ASN karena ASN dituntut kreatif menghadirkan layanan daring untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip transformasi digital, layanan publik, serta efisiensi pelayanan tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian isu yang kelima yaitu belum efektifnya pengumuman kehendak nikah di KUA. Kali ini sumber isunya terkait dengan manajemen ASN karena ASN harus profesional sesuai peraturan yang ada. Dan pengumuman nikah adalah bagian dari prosedur yang harus diterapkan untuk mengimplementasikan profesionalisme ASN.
Kemudian untuk tapisan isu, yang pertama menggunakan APKL, aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Dari 5 isu tersebut, untuk peringkatnya seperti yang ditampilkan. Kemudian dari APKL tersebut, kemudian yang kedua tapisannya menggunakan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dari tapisan isu yang ini, untuk peringkatnya, yaitu yang peringkat pertama, belum optimalnya sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online bagi calon pengantin. Kemudian dari hasil analisis melalui pendekatan USG, maka core issue atau isu utama yang perlu diselesaikan yaitu belum optimalnya sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online bagi calon pengantin. Kemudian untuk diagram fishbone-nya, untuk yang lain yaitu petugas belum maksimal memberikan edukasi terkait pendaftaran nikah secara online. Kemudian yang kedua, kurang terlibatnya tokoh masyarakat dalam mendukung sosialisasi. Yang ketiga, kurangnya literasi digital calon pengantin. Untuk yang material, yang pertama, konten sosialisasi kurang menarik dan sulit dipahami. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan masih terlalu baku atau kaku. Yang ketiga, tidak ada contoh nyata manfaat dari pendaftaran online. Untuk metodenya, yang pertama yaitu tidak ada pamflet atau explainer panduan terkait pendaftaran online. Yang kedua, sosialisasi hanya dilakukan sekali saat pendaftaran, jadi tidak berkelanjutan. Dan metode yang ketiga yaitu kurangnya inovasi metode sosialisasi atau hanya secara lisan. Kemudian untuk environment atau lingkungan, yaitu yang pertama, calon pengantin masih terbiasa daftar langsung ke KUA. Yang kedua, lingkungan calon pengantin kurang mendukung inovasi digital. Dan yang ketiga, yaitu belum ada infografis di KUA tentang tata cara pendaftaran online. Kemudian yang selanjutnya yaitu gagasan dan kegiatan pemecahan core issue. Yang pertama, gagasan pemecahan core issue. Gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram fishbone adalah penguatan sosialisasi pendaftaran nikah mandiri secara online bagi calon pengantin. Kemudian untuk kegiatan pemecahan core issue, di sini saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, menyusun materi sosialisasi. Yang ketiga, membuat media sosialisasi. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi. Dan yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Mungkin itu Bu Fatma yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksi dan masukannya. Iya. Terima kasih Mas Simli ya. Ini yang kegiatan pemecahan core issue yang nomor 2 nih loh, bawah ini. Itu kenapa dimiringin ya? Jadi Mas dan Mbak semuanya yang pokoknya yang di dokumen yang jenengan ya, di makalah-makalah jenengan ini yang asing itu dimiringkan gitu. Dibikin miring. Misalnya core issue tulisannya seperti itu ya berarti miringin gitu ya. Terus fishbone misalnya gitu. Terus ini nggak usah ini kegiatan pemecahan core issue nih bawahnya itu kan nggak usah miring. Terus di atas seperti misalnya digital skills, digital ethics tadi ya. Kemudian apalagi method, milieu. Nah, itu kan memang asing, istilah asing itu. Kemudian tadi ada USG itu ya urgency ya dan lain sebagainya itu dimiringin ya. Man, material, milieu, method. Nah, itu bisa dengan miringin. Tadi USG kan ada kepanjangannya juga tadi urgensi apa-apa itu. Nah, mana tadi? Nah, ini yang atas belum dimiringin, yang bawah sudah itu.
Oke, terus mana lagi? Atasnya ada enggak? Ada lagi enggak? Enggak ya, ini enggak ya. Oke. Itu jadi ini yang APKL yang atas tuh nggak usah miring tuh. Gunakan tapisan isu menggunakan APKL USG. Nah, itu nggak usah miring. Kalau fishbone itu kan core isu, nah itu bisa dimiringin ya. Core issue. Oke, gitu. Nah, sambil ini ya, sambil dibetulkan. Untuk kegiatan nanti tuliskan yang langkah-langkah ya, langkah-langkahnya nanti tuliskan yang spesifik. Kemudian kegiatan itu, ini kan nanti kegiatan urut-urutan yang mau penjenengan lakukan. Ya, dalam apa? Dalam melaksanakan kegiatan pada saat di kegiatan habituasi dalam rangka penyelesaian isu. Itu kan. Nah, kegiatan ini nanti harus urut sesuai dengan urut-urutan langkah-langkah yang mau penjenengan lakukan. Jadi harus logis urutannya. Itu nggih, jangan sampai kegiatannya itu bolak-balik. Ya, kegiatannya terbolak-balik ya. Jadi melakukan identifikasi. Ini kayaknya apa bisa diperkecil gitu ya. Kolomnya itu Mas, jadi gede. Tulisannya cuman sedikit, cuman pendek ya. Ininya panjang banget ya, bisa agak dipendekkan. Nah gitu, jadi melakukan identifikasi masalah, menyusun materi sosialisasi, membuat media, melaksanakan sosialisasi, melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi nanti kegiatan ini harus sesuai ya, apa saja yang nanti mau penjenengan lakukan dan langkah-langkahnya jangan lupa. Ya, langkah-langkahnya apa saja nanti yang istilahnya urut ya, urut kemudian juga sesuai ya dengan apa yang mau penjenengan lakukan ya. Kadang terbalik-balik gitu. Nah, jangan lupa Mas dan Mbak nanti setelah ini ya besok itu nanti penjenengan kan penyusunan RA ya, mulai penyusunan RA. Jadi nanti perhatikan kegiatan tadi langkah-langkahnya harus sesuai ya. Kemudian nanti penjenengan akan membuat judul ya, di mana judul yang penjenengan buat itu nanti dasarnya dari core isu ini. Jadi isi judul itu atau isi judul ya itu harus satu masalahnya apa. Masalah ini dilihat dari atau didapatkan dari atau dasarnya dari core isu. Kemudian yang kedua solusi. Jadi solusi tadi kan ada permasalahan dan solusi yang mau penjenengan ambil itu apa? Tuh, habis itu lokusnya di mana? Tempatnya di mana? Jadi sebutkan dengan jelas misalnya KUA Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Jangan lupa kabupatennya karena Kecamatan Tangen itu enggak semua orang tahu. Di mana itu ya kan? Kecamatan Leksono, nah di mana Kecamatan Leksono itu kan? Nah, Kabupaten Wonosobo. Jadi lengkap ya, lengkap. Terus untuk yang sekolah ya, untuk yang sekolah itu sebutkan misalnya kelas berapa atau seluruh kelas ya, seluruh kelas siswa gitu kalau seluruh kelas ya. Misalnya BK ya. Siswa MAN 1 Semarang misalnya kayak gitu. MAN Kabupaten Semarang. Kalau misalnya penjenengan nanti kegiatannya dilakukan secara spesifik, misalnya di MTS ya, misalnya kelas 7
Ya, kelas 7 saja semua kelas 7. Nah, sebutkan juga kelasnya. Gitu. Kalau tidak disebut kelasnya itu asumsinya seluruh kelas. Jadi baik kelas 7, 8, 9 atau kelas 10, 11, 12. Tuh. Enggak apa-apa, boleh juga. Misalnya BK untuk seluruh siswa. Tapi kalau spesifik, misalnya model pembelajaran tertentu, misalnya Bu, saya mau di kelas 7 saja. Nah, sebutkan kelas 7-nya. Di mana? Di kelas 7 MTSN 1 Semarang. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi sebutkan nanti di judulnya itu secara spesifik ya, dan juga per isunya tentang apa. Jadi solusinya ini adalah penyelesaian dari permasalahan yang ada. Ya, dari isu yang penjenengan angkat. Itu nanti solusinya mau pakai apa. Jadi tuliskan spesifik solusinya. Jadi ada yang kelompok berapa tadi? Kelompok yang 1, 2 tadi ya. Digitalisasi backup data misalnya. Digitalisasi backup data apa ya? Ingatnya saya tadi makanan. Digitalisasi backup data backup buku klaper. Nah, klaper tat kan makanan. Itu di KUA ya. Jadi buku apa ya? Buku bantuan nikah ya? Ya, buku bantuan nikah lah, baru saja lupa. Nah, seperti itu misalnya. Jadi menggunakan apa? Nah, tadi saya tanya, mau menggunakan apa Mas dalam backup data itu nanti mau pakai apa? Mau pakai Bu, Google apa tadi ya? Lupa saya. Misalnya Google Drive misal. Menggunakan Google. Jadi sebutkan spesifik ya. Misalnya di pembelajaran ya model pembelajaran. Mau pakai model pembelajaran apa sebutkan di judul. Jadi spesifik. Nanti tidak kemana-mana karena penjenengan itu hanya punya waktu 1 bulan. Gitu. Jadi yang diingat itu dalam waktu 1 bulan itu penjenengan harus selesai. Ya dari awal perancangan sampai nanti akhir dari penyelesaian dari asesmennya, misalnya pakai asesmen, post test, pretest itu harus selesai dalam waktu 1 bulan. Jadi jangan ngambil ya permasalahan atau isu itu apabila penyelesaiannya nanti lebih dari 1 bulan. Ya, berarti nggak selesai, nggak dapat datanya, ya kan? Gitu nggih. Jadi maka sebutkan spesifik solusinya itu gimana. Misalnya digitalisasi ya pakai apa? Oh, input datanya nanti untuk backup itu pakai Google Drive. Nah, misalnya seperti itu contoh. Gitu nggih. Tadi Mas, siapa tadi pakai foto apa tadi? Foto Fotografi. itu kayak gitu. Itu Bu hanya kelas 7 saja atau kalau MA ya kelas 10 saja Bu. Nah, monggo. Bu mau kelas 10, 11, 12 nggak apa-apa. Yang penting selesai nanti kegiatan itu dalam waktu 1 bulan. Segitu. Bagus itu. Gitu ya, Mas dan Mbak. Ini sudah LK5, untuk LK4 monggo nanti setelah kegiatan ini selesai bisa dibuat dan nanti jam 21 bisa penjenengan kumpulkan. Bagi yang belum, monggo silakan disesuaikan saja. Gitu nggih? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi penjenengan lihat lagi isunya, core isunya, dan itu nanti ada beberapa kemarin yang masih bisa berubah sebenarnya. Jadi nggak harus misalnya, oh Bu, ternyata sudah saya buat, sudah saya upload, ternyata itu nggak selesai dalam waktu 1 bulan, ya nggak apa-apa, dirubah saja. Sebelum nanti seminar, ya, dengan menyusun RA-nya, kemudian nanti sebelum penyelesaian seminar sudah ada perubahan, boleh, nggak masalah. Gitu nggih? Kalau tidak ada bisa saya akhiri kegiatannya. Itu nggih, Mas dan Mbak, mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar nggih sampai besok seminar RA dan seterusnya nanti pelaksanaan habituasinya. Gitu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Hairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nuwun, Ibu. Bu. Ya, sama. Jenlif ya. Iya. Ibu.